Resum materi pembahasan. Yang pertama, tata hukum nasional dan hukum pengangkutan. Kedua, objek pengangkutan niaga. Ketiga, pengangkutan niaga charter. Saya Fernida Yunur Fadila dengan NPM 21120111045. Materi pertama yaitu tata hukum nasional. Tata hukum nasional adalah sistem hukum yang memiliki asas A. Bentuk tertulis, B. Konstitusional yang berupa UUD, C. Dibuat pembuat undang-undang, D. Meliputi semua bidang hukum positif, E. Berasaskan Pancasila, F. Tujuan bagi negara dan bangsa, G. Berlaku unifikasi. Kemudian ada sistem tata hukum nasional. Tata hukum nasional merupakan satu sistem hukum yang memiliki unsur pertama subjek hukum, kedua status hukum, ketiga objek hukum, keempat peristiwa hukum, kelima hubungan hukum. Yang ketiga ada subsistem tata hukum nasional. Hukum pengangkutan subsistem dari tata hukum nasional memiliki yang pertama subjek pengangkutan, kedua status hukum subjek, yaitu pengangkutan adalah perusahaan pengangkutan, yang ketiga objek pengangkutan, yang keempat peristiwa pengangkutan, yang kelima hubungan pengangkutan, yaitu hak dan kewajiban pihak-pihak. Kemudian ada pembangunan hukum. Yang pertama prinsip yang diikuti yaitu undang-undang kolonial sebagai transisi, yang kedua pembangunan undang-undang baru, ketiga kesadaran dan dinamika, yang terakhir adalah berlaku unifikasi. Kemudian ada undang-undang pengangkutan yaitu KUHD bersifat transisi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, kemudian ada STB Nomor 100 Tahun 1939 tentang Ordonansi Pengangkutan Udara, yang terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Kemudian ada sifat pengangkutan, yaitu perjanjian umumnya, lisan yang didukung dokumen, campuran berbagai jenis perjanjian, perintah undang-undang, niaga dengan memungut biaya. Materi kedua yaitu objek pengangkutan niaga, definisi dan lingkup. Definisi objek. Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang meliputi muatan, barang, dan penumpang, alat pengangkut dengan tenaga mekanik, biaya angkutan, sejumlah uang, dokumen, angkutan. Tujuan dan manfaat, yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Jika timbul kerugian, mendapat penggantian manfaat pengangkutan niaga sebagai upaya peningkatan nilai guna barang dan SDM. Kemudian ada barang muatan. Arti barang yaitu barang yang sah dilindungi undang-undang, objek perdagangan, termasuk juga hewan. Klasifikasi barang menurut keperluannya atau kegunaannya, yaitu sandang, pangan, rumah tangga, bangunan, dan pendidikan. Kemudian pemuatan dan pengangkutan. Pemuatan disesuaikan dengan klasifikasinya. Barang berbahaya dimuat dengan teliti, hati-hati tidak dicampur dengan barang pangan. Alat pengangkut, jenis alat pengangkut. Kereta api dijalankan di atas rel, dikemudian oleh masinis di stasiun. Kendaraan umum dijalankan di jalan raya, dikemudian oleh supir di terminal. Kemudian begitu juga di perairan yang dijalankan oleh nakoda di pelabuhan. Sifat alat pengangkut yaitu layak jalan, layak laut, layak terbang, dibuktikan dengan sertifikat uji kelayakan. Kemudian ada pengangkutan niaga charter, ketentuan charter. Hanya pengangkutan laut charter diatur secara khusus dalam KUHD. Pengangkutan charter umumnya diadakan secara tertulis. Biaya angkutan dibayar menurut tarif yang ditetapkan pemerintah. Aspek hukum publik, kepentingan umum, trayek, tarif berdasarkan ketentuan undang-undang. Jenis charter yaitu charter untuk kepentingan sendiri. Alat pengangkut hanya digunakan untuk kepentingan percharter sendiri. Kedua, charter untuk kepentingan umum, yaitu digunakan untuk melayani kepentingan umum. Yang ketiga, perbedaan antara keduanya itu tercharter adalah perusahaan pengangkutan, percharter bukan perusahaan pengangkutan. Pada jenis kedua, tercharter dan percharter adalah perusahaan pengangkutan. Sekian, terima kasih.